Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal dengan nomor BP 2012001 dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tips and trick dari saya tentang kuliah santai prestasi luar biasa. Check it out. Baiklah teman-teman, tips yang pertama adalah Oke teman-teman, pada slide ini saya menampilkan suatu gambar di mana ada seorang anak yang menatap podium di mana ada podium 1, podium 2, dan podium 3. Di podium 1 ada terletak 3 piala. Apa maksud dari gambar tersebut? Ayo kita lihat pada slide berikutnya. Ya, tips yang pertama dari saya yaitu mempunyai motivasi yang kuat. Apa itu motivasi? Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Maksudnya, kita harus mempunyai alasan yang kuat, yang sangat mendasar, ada impian besar atau motivasi yang lebih bakal kamu dapatkan bila meraihnya. Jadi kamu tidak hanya sekedar mendapatkan gelar juara kelas, tetapi lebih dari itu. Misalnya, teman-teman ingin juara kelas, ingin mendapatkan beasiswa, dapat kerja di tempat yang bonafit, dan membanggakan kedua orang tua. Jadi, maksud dari motivasi yang kuat ini, teman-teman mempunyai suatu alasan atau a reason tentang apa sesuatu yang akan teman-teman capai. Jadi, teman-teman ingin membanggakan orang tua contohnya, dan teman-teman ingin mendapatkan beasiswa, atau teman-teman ingin mendapatkan tempat kerja yang bagus. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua teman-teman. Baiklah teman-teman, di tips yang kedua ini saya menampilkan suatu gambar di mana gambarnya ada seseorang yang sedang berjalan dengan tujuan jalannya yang banyak. Maksud dari gambar ini adalah Oke teman-teman, dari gambar tersebut kita dapat mengetahui maksud dari gambar tadi adalah mempunyai goals. Apa maksud goals? Apa itu goals? Goals itu ialah sebuah tujuan. Goals is impossible. Jadi mempunyai goals itu maksudnya ialah dalam meraih prestasi kita harus memiliki tujuan yang jelas biar kita terarah dan tidak mengambang. Dalam membuat tujuan itu harus jelas dan detail. Misalnya kamu ingin mendapatkan IPK tertinggi di kelas. Jadi teman-teman, setelah memiliki motivasi yang kuat untuk mendapatkan prestasi di dalam perkuliahan, teman-teman harus memiliki goals. Goals itu ialah sebuah tujuan, di mana goals itu harus teman-teman ciptakan sendiri. Oke, teman-teman, kita telah masuk ke tips yang ketiga. Di tips yang ketiga yaitu menuliskan tujuan. Baik teman-teman, di tips yang ketiga ini saya melampirkan gambar, suatu gambar yang bertuliskan goals. Tapi di gambar ini ada sisipan atau gambar ini digantung. Apa maksud dari gambar itu? Kita akan mengetahui di slide berikutnya. Oke teman-teman, seperti yang telah kita lihat bahwa tips yang ketiga yaitu menuliskan tujuan. Telah kita lihat pada gambar tadi, maksud dari gambar itu ialah purpose. Kita harus menuliskan tujuan. Kita harus menuliskan writing. Kita harus menuliskannya. Jadi, menuliskannya dalam sebuah buku agenda kamu, tulislah di halaman depan buku kamu. Dan bila perlu, tulis dengan besar di dinding kamar kamu, agar tiap hari kamu bisa melihatnya dan agar kamu tidak cepat lupa. Karena di saat kamu lupa, maka semangat kamu akan menurun. Jadi, teman-teman, setelah memiliki goals, tadi teman-teman harus menuliskannya di suatu buku. Buku itu dinamakan Dream Book.
Jadi di dream book itu teman-teman tuliskan apa goals yang telah teman-teman rancang sendiri tadi. Dan apabila teman-teman dikala teman-teman down atau turun semangat, teman-teman bisa melihat di dream book itu, atau teman-teman bisa menempelkannya di dinding kamar teman-teman. Jadi setelah memiliki goals atau tujuan, teman-teman harus menuliskannya di dalam dream book atau ditempel di dinding. Baik, teman-temanku semua, kita akan memasuki tips yang keempat. Apa tips yang keempat? Yaitu menyusun perencanaan. Bagaimana perencanaan yang kita susun itu? Di gambar ini kita melihat suatu notice dengan tulisan "A goal without a plan is just a wish". Jadi kita telah memiliki goal, harus memiliki rencana. Apa rencana yang harus kita buat? Gimana maksud dari notice ini? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Baiklah, di tips yang keempat ini kita akan menyusun perencanaan. Perencanaan di sini maksudnya yaitu mulai membuat target bulanan dan mingguan. Misalnya minggu ini saya harus menguasai materi tentang bab 1, membuat rangkuman tentang atau membuat mind map dan lain-lain. Selanjutnya kamu buat rencana bulanan kamu. Misalnya bulan ini saya harus menguasai bab 1 dan seterusnya. Tulis perencanaan teman-teman tersebut di buku agenda. Apa rencana yang akan teman-teman lakukan? Apabila perlu, teman-teman juga tulis di dream board atau papan impian teman-teman. Jadi, setelah teman-teman menentukan tujuan, teman-teman harus membuat suatu perencanaan. Perencanaan ini akan menuntun teman-teman ke goals teman-teman tadi. Di mana perencanaan ini adalah suatu proses menuju purpose or goals dari teman-teman. Perencanaan ini dapat dibuat secara mingguan atau bulanan. Perencanaan ini tujuannya supaya teman-teman teratur dalam mencapai goals, atau teman-teman tidak lupa akan goals teman-teman. Baiklah teman-teman, kita telah sampai di tips yang kelima. Tips yang kelima ini sangat menarik teman-teman, yaitu bikin to-do list harian. Apa maksud dari to-do list harian? Let's go, check it out. Ya, to-do list. To-do list adalah daftar tugas harian agar kamu tetap produktif dan selalu mengingatkanmu untuk mengerjakannya. Kamu harus fokus pada tugas harian kamu dan jangan sampai lupa mengerjakan hal lain sebelum tugas kamu menyelesaikan tugas yang lain. Jadi, dalam harian itu teman-teman harus memiliki suatu perencanaan yang namanya to-do list. Jadi, list-list harian teman-teman harus teman-teman buat supaya teman-teman tidak sulit dalam membuat perencanaan mingguan atau bulanan. Jadi to-do list itu berisi tentang kegiatan teman-teman sehari-hari, di mana waktu efisien dan konsisten teman-teman sangat dipertanyakan di tips yang kelima ini. Oke teman-teman, telah sampai di tips terakhir dari saya, yaitu tips yang keenam. Tips yang keenam dari saya yaitu konsisten. Consistency is the key. Konsistensi itu adalah kunci. Apa maksud dari konsistensi adalah kunci? Mari kita lihat. Konsistensi adalah kemampuan untuk terus-menerus berusaha sampai suatu pencapaian berhasil diraih. Tidak ada satu hal di dunia ini yang bisa menggantikan konsistensi. Jadi konsistensi itu sangat penting teman-teman.
Kita dalam setiap pekerjaan apapun, baik dalam beribadah, baik dalam belajar, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu harus konsisten, teman-teman. Karena konsisten itu bisa membawa kita kepada goals kita tadi, yang telah kita rencanakan tadi. Dengan adanya konsisten, motivasi yang telah teman-teman bangun dari awal tadi akan tetap terjaga. Apabila teman-teman tidak konsisten, maka semangat teman-teman juga naik turun, up down, naik turun semangat teman-teman. Jadi konsisten itu sangat penting, teman-teman. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap konsisten, berusaha menjadi diri yang konsisten. Jadi konsistensi is a key. Jadi teman-teman, itulah 6 tips and trick dari saya untuk kuliah santai prestasi luar biasa. Bagaimana? Sangat menarik presentasi saya, bukan? Jadi, teman-teman yang sedang melakukan perkuliahan saat ini, walaupun dalam keadaan daring, tetap semangat, dan semangat. Thank you teman-teman, terima kasih telah melihat video presentasi singkat dari saya. Presentation by Ikhlasul Amal dengan nomor BP 2012001 dari kelas 1A jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.